teman-teman sini. Ibu-ibunya sedang ada di luar. Selamat siang bapak-bapak, ibu-ibu semua, shalom. Apa kabar hari ini? Luar biasa, puji Tuhan semuanya baik ya. Oke, kita akan memulai persekutuan doa kita pada hari ini. Bapak Ibu semua boleh mengambil waktu sebentar, kita bersama teduh. Kita mau siapkan hati kita, pikiran kita untuk kita bisa mengikuti ibadah pada hari ini. Bersyukur Tuhan yang bisa diberikan berkat yang tiada hentinya dalam kehidupan kami. Bahkan pagi hari ini pun kami bangun, Kau sudah memberkati kami dan menyertai kami Tuhan. Dalam perjalanan kami dari tadi pagi sampai di sini di kantor dengan selamat, dalam pekerjaan kami juga tadi. Sekarang Tuhan kami meluangkan waktu kami Tuhan untuk hadir di sini. Kami mau beribadah bersama-sama, bersekutu, memuji memuliakan Tuhan melalui puji-pujian, juga mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah waktu yang boleh kami ambil ini Tuhan, meskipun sebentar, tapi kami bisa memanfaatkan waktu ini dengan baik untuk mendengarkan apa yang mau Tuhan ajarkan buat kami Tuhan. Kami ingin lebih mengenal Engkau lagi Tuhan, dan terus memuliakan nama Tuhan dimanapun Engkau menempatkan kami. Kami mau memulai ibadah kami Tuhan untuk persekutuan doa kami hari ini. Biar Engkau yang boleh memberkati dari awal hingga dengan akhirnya Tuhan. Untuk setiap puji-pujian dinaikkan, biar Engkau yang boleh melayakan kami Tuhan, dapat terus memuji dan menyembah Engkau. Juga firman yang akan disampaikan, biar dapat terus memberkati dan menguatkan kami. Mau juga mau berdoa untuk teman-teman kami Tuhan yang mungkin sedang dalam perjalanan ke sini, biar Engkau yang boleh melibatkan mereka sampai di sini dengan keadaan yang baik Tuhan, berkumpul dengan kami di sini. Ataupun juga dengan teman-teman kami yang mungkin tidak bisa hadir, atau yang sedang sakit Tuhan, biar Engkau yang juga boleh menyembuhkan mereka dan menyertai mereka dalam setiap langkah mereka juga. Kami mau menyerahkan Tuhan semua doa kami dan seluruh rangkaian ibadah kami hari ini padamu. Biarlah Kau yang boleh mendengar dan nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, amin. Oke Bapak Ibu, Bapak-Bapak masih ya? Oh ada Ibu satu. Oke, mungkin boleh bangkit berdiri. Karena tadi kita mungkin ada yang belum salam-salaman ya. Jadi boleh nih yang sebelah kiri kayaknya terlalu banyak menyeberang ke sebelah kanan. Sambil menyeberang boleh pindah kali ke sebelah kanan ya. Biar semuanya rata di sini. Lebih erat, lebih dekat kita. Oke, Bapak-bapak boleh ke sebelah sini aja, sebelah kanan. Kanan saya maksudnya. biar rata. Biar rata, iya. Lebih enak kita lebih erat, lebih dekat, lebih hangat ya, Ci ya. Teman-teman semuanya. Jangan, itu terlalu pin. Oke, pin ambil barang berarti. Oke, tetap berdiri Bapak Ibu. Kita mau memuji Tuhan pada siang hari ini. Kita mau naikkan pujian Satukanlah Hati Kami. Naikkan dengan penuh sukacita dan semangat. Satukanlah hati kami. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih antara kami semua. Tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Berkat dengan
kasih di antara kami, keluarga kerajaan. Kau katakan ku cinta keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, berkabaslah ku mencari keluarganya. Kami mau katakan ku cinta keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi. Semua saling mengasihi, berkabaslah ku menjadi keluarganya Tuhan. Semua saling mengasihi. Semua saling mengasihi, berkabaslah ku menjadi keluarganya. Sekali lagi, semua saling mengasihi dengan penuh semangat. Semua saling mengasihi, berkabaslah ku menjadi keluarganya Tuhan. Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Boleh silakan duduk kembali. Mungkin tadi bapak-bapak ya masih malu untuk mau bergandengan tangan ya. Tapi saya yakin di sini semuanya saling mengasihi. Amin. Amin ya. Dan saya juga percaya pasti Bapak Ibu hadir ke sini semua rindu untuk bersekutu bersama-sama, rindu untuk sharing-sharing bersama gitu ya. Dan terutama pasti saya yakin juga rindu untuk terus mengenal Tuhan kita melalui pengajaran-pengajarannya, melalui apa yang difirmankan di firman Tuhan yang mungkin kita akan dengar sebentar lagi disampaikan oleh Angelis Bunhal. Dan untuk tema hari ini kita juga diambil dari Amsal 22 ayat 6 ya. Saya akan bacakan Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Jadi biarlah kita tetap hidup pada jalan kebenaran Tuhan, karena hanya itulah sumber kebenaran kita yang kita harus pegang teguh. Kita harus terus mengenal Tuhan kita. Kita mempersiapkan firman Tuhan pada hari ini. Kita mau nyanyikan pujian mengenalmu. Dan lihat wajahmu, ku bertaruh bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Mari kita berdiri bersama-sama, kita naikkan pujian ini dari Allah. Lah, ku buka mataku dan lihat
melihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, Ku ada untuk menjadi penyembah. ku ada untuk menjadi penyembahmu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Satu dibantu. Inilah kami Tuhan, penyembah-penyembah-Mu yang hari ini berdiri di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan yang tilik sekali lagi isi hati kami, apakah kami benar-benar rindu untuk mengenal isi hati-Mu. Dan kami bersyukur Tuhan di tengah-tengah keletihan, kelelahan pekerjaan kami sepanjang pagi sampai siang hari ini, kami masih diberi kesempatan untuk datang kepada Tuhan sekali lagi, mendengar suara Tuhan. Apapun yang Tuhan mau katakan kepada kami, Tuhan katakan dalam hamba-Mu yang penuh kekurangan ini. Tuhan pakai, yang firman Tuhan disampaikan kembali menyemangati kami, khususnya kami menjalani pekerjaan kami, dan kami menjadi berkat bagi keluarga kami. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus bekerja dengan seluas-luasnya menerjemahkan firman Tuhan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Udah lebih banyak puji Tuhan ya. Oke, kalau boleh Bapak-bapak boleh bergeser seperti kasihan Pak Raymond sendirian ya. Oke, ya bersyukur ya hari ini boleh bersekutu bersama-sama dengan Bapak Ibu. Saya panggil teman-teman aja ya, saya sokrap dikit biarin ya. Walaupun usianya beda sedikit, beda jauh. Saya lebih muda ya, sok muda, kagak. Saya lebih ya beginilah ya keadaannya ya. Nah, bersyukur di tengah-tengah saya sangat bersyukur melihat semangat teman-teman bersekutu di tengah-tengah kesibukan kantor gitu ya. Kata Pak Raymond sebulan 2 kali, luar biasa. Saya kasih jempol buat teman-teman ya. Di tengah-tengah kerjaan, kerja target, kerja deadline dan sebagainya, masih boleh beribadah kepada Tuhan. Nah, satu tema yang diberikan kepada saya adalah start from family. Dimulai dari keluarga. Pengurus punya harapan kalau kita bisa membangun iman dan kasih yang dimulai dari keluarga, dan boleh senantiasa berharap kepada Tuhan kita Yesus Kristus, gitu ya. Nah, saya percaya sebagian besar dari kita, bukan sebagian besar lagi, emang semua di sini kerja, gitu ya, kerja dari pagi sampai malam, ya. Nanti ada yang lembur nggak, ya? Nggak tahu juga ada yang lembur apa enggak ya. Kerja target, ada pekerjaan yang nggak gampang, ya. Mungkin dari tadi bete sama bos sama siapapun teman kerja. Saya tanya, buat apa sih kita kerja begitu keras? Nggak usah nanya apa, udah tahu juga. Buat siapa? Buat apa? Buat apa kita kerja? Buat apa? Buat cari duit? Oh enggak ya? Buat apa? Salah satunya buat siapa? Buat keluarga, bukan? Benar gak sih? Benar, kita kerja ujung-ujungnya buat keluarga. Boleh tahu nggak di sini yang sudah berkeluarga boleh katakan?
Yang sudah berkeluarga, oh banyak. Sebagian besar yang lain masih belum ya, nanti akan menyusul ya. Nah, ini saya mau memperkenalkan satu konsep yang mungkin agak asing di telinga kita gitu ya. Saya mau perkenalkan satu konsep yang saya namakan pemuridan keluarga. Minta izin ya Pak Raymond, saya tambahkan tema kita judulnya adalah bangun dan wariskan iman, dimulai dari rumah. Yang benar aja Pak, warisan itu kan duit, rumah, mobil, apalah yang macam-macam ya, bisnis dan sebagainya. Kok wariskan iman, gitu ya? Nah itu dia yang kita perlu pikirkan ya. Banyak orang pengen sukses di kantor, tapi pernah nggak sih kepikir Tuhan juga mau kita sukses di keluarga kita? Itu yang jadi satu pertanyaan buat kita. Karena keluarga itu tempat pertama kita belajar. Anak-anak yang Tuhan titipkan itu belajar. Belajar apa? Belajar mengasihi. Belajar apa? Belajar mengampuni. Belajar apa? Belajar berdoa, berharap, melihat teladan iman. Itulah keluarga ya. Di tengah-tengah dunia yang ya mengajarkan kita kejar target, bangun prestasi dan sebagainya, nggak ada yang salah, nggak ada yang salah. Tapi Tuhan mau kita membangun generasi selanjutnya ada di tangan kita teman-teman semua. Ya, jangan sampai kita berhasil bangun karir, tapi gagal bangun iman keluarga. Karena keluarga pelayanan pertama yang Tuhan percayakan kepada kita. Ya, coba kita pikir-pikir ya. Udah lapar diajak mikir-mikir lagi. Ya. Seberapa sering sih kita bicara tentang Tuhan dengan anak kita? Bukan di gereja, bukan di sekolah minggu, tapi di rumah, di meja makan kita, di mobil kita, waktu kita jalan-jalan, waktu kita sedang tidur dengan anak kita ketika malam, ya ditemenin tidur. Setiap hari, kadang-kadang, atau jangan-jangan nggak pernah. Ya, itu kita bisa pikir masing-masing ya. Nah, dari jawaban itu kita bisa merespon mandat Tuhan yang paling utama dan tujuan hidup yang paling utama sebagai orang percaya. Ada satu ayat kita mau baca bersama-sama, Roma 8 ayat 29 yang diberikan pengurus. Kita baca sama-sama yuk, 2, 3. Sebab semua orangnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Kita kan saudara-saudaranya Yesus, bukan? Kokok sulung kita kan Yesus ya. Tujuan ultimate hidup kita harusnya adalah mirip dengan Yesus, serupa dengan Kristus. Kalau kita baca secara menyeluruh pasal 8, kita menemukan Paulus sedang bicara kepada orang-orang percaya di tengah banyak pergumulan pada saat itu. Pergumulan apa? Kelemahan, penderitaan, ketidakpastian, penolakan karena iman mereka. Tetapi di tengah-tengah situasi demikian, Paulus nggak bilang kalau ikut Tuhan semua masalah hilang, tapi justru sebaliknya. Makanya di ayat sebelumnya, ayat 8, Roma 8:28, Paulus bilang, Paulus menghibur, Allah tetap bekerja di dalam segala sesuatu. Untuk apa? Mendatangkan kebaikan. Bagi apa? Bagi siapa? Bagi kita yang mengasihi Dia. Nah, pertanyaannya, kebaikan apa sih yang Tuhan sedang kerjakan? Nah, dijawab di ayat 29 ini. Kebaikan terbesar yang Tuhan sedang kerjakan bukan pertama-tama kenyamanan hidup kita, teman-teman, bukan keberhasilan karir kita, tapi membentuk kita serupa dengan Kristus. Ya, jadi dari Roma 8:29 ini kita bisa belajar tujuan Allah bukan sekedar membuat kita sukses. Sukses tidak salah, boleh, ya boleh, tapi perlu dengan karakter yang diubahkan. Dan tempat pertama di mana karakter itu terlihat setiap hari adalah di rumah. Ya kan? Kita sebagai suami, kita sebagai istri, kita sebagai papa, kita sebagai mama, kita sebagai anak, kita sebagai pekerja siapapun, ya. Itu akan terlihat ketika kita menjalani kehidupan berkeluarga. Dan ini mungkin yang menjadi kerinduan orang tua. Benar gak sih? Papa-papa, mama-mama yang anaknya mungkin masih TK, SD, SMP, SMA gitu ya. Kita rindu anak kita apa? Bisa tulus mengasihi Tuhan, bisa setia ikut Tuhan waktu kuliah,
memiliki karakter Kristus, menghadapi dunia dengan iman yang teguh menjadi berkat bagi generasinya. Anak kami 2, istri saya 1, ya 1 lah, masa 2 gitu ya. Anak 2 umur 18 dan 15, 2 orang, cowok Rangga, cewek Kirana. Jangan ada apa dengan cinta, bukannya Rangga ya. Rangga 18 baru aja lulus SMA dan mau kuliah gitu ya. Dan salah satu ketakutan kami adalah sebagai orang tua, dia bisa nggak ya mengasihi Tuhan ya nanti ya? Dia bisa nggak setia ikut Tuhan ya? Dia punya nggak karakter Kristus? Nah itu yang menjadi ketakutan kami. Tapi kami bersyukur, nanti saya akan sharingkan di akhir pada renungan ini. Ya bagaimana kita bisa sampai ke sana? Mau anak-anak kita bertumbuh serupa Kristus. Oleh karena itu saya mau kita secara cepat memikirkan 3 W ini ya. Apa sih pemuridan keluarga? Kenapa itu penting dan apa hubungannya dengan saya? Saya duduk di sini dengerin Pak Bunang ngomong gitu ya tentang pemuridan keluarga. Di tengah-tengah semua kepusingan pekerjaan, bisnis dan sebagainya gitu ya. Kenapa itu penting? Hari ini kita kembali lagi ke rancangan Allah untuk keluarga yang pertama. Di Ulangan 6 ayat 6 sampai 7 ya, nanti teman-teman bisa baca di rumah. Ini mengingatkan kita bahwa rancangan Allah itu untuk keluarga itu iman diajarkan dalam hidup sehari-hari. Bukan hanya teori tapi gaya hidup yang perlu kita contohkan kepada anak-anak kita. Kapan? Waktu duduk, waktu berjalan, waktu berbaring, waktu bangun dan sebagainya. Itu banyak yang kita bisa wariskan kepada anak kita di waktu-waktu yang Tuhan percayakan. Itu rancangan Allah untuk sebuah keluarga. Dan lebih jelas lagi di Kejadian 18 ayat 19 dikatakan Allah memilih Abraham itu bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi supaya iman itu diteruskan kepada keluarganya. Tuhan merancangkan orang tua saya, teman-teman yang sudah jadi papa mama, orang tua itu sebagai pemimpin utama rohani, pemimpin rohani utama keluarga. Iman itu nggak terjadi sendiri, tapi perlu dipimpin, diarahkan, dan dituntut. Bukan dituntut ya, tapi dituntun bagaimana kita sebagai pemimpin utama rohani keluarga. Itu di perjanjian lama. Di perjanjian baru pun Rasul Paulus mengingatkan di Efesus 6 ayat 4. Bapak-bapak, kita baca yuk ayat ini bersama-sama. 2, 3. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Rasul Paulus di dalam konteks zaman Romawi yang keras itu, memang ayah itu punya kuasa absolut, bisa keras, bisa sewenang-wenang ya, tapi Paulus ingatkan orang percaya pada saat itu, otoritas itu emang boleh, harus ada, tapi harus ada kasih dan hikmat. Dia memberikan 2 hal yang harus dilakukan, yaitu didiklah, paideia, nasihat, notesia, pembentukan karakter, pengarahkan hati dan pikiran, sehingga kita bisa membentuk karakter dan kerohanian anak kita, ya. Rancangan Tuhan untuk keluarga adalah iman itu diajarkan, dan orang tua yang mengajarkan itu, ya, yang menuntun iman itu dan membentuk karakter dan kerohanian, dan harus seimbang. Kalau tanpa paideia, nggak diajarin, nggak didisiplin, anak jadi liar, ya. Saya lagi nonton satu drakor, saya nggak tahu di sini pada suka drakor atau tidak. Ini yang di Netflix ya. Ada satu drakor bagus ya, Teach You a Lesson. Ya, Teach You a Lesson, wah itu luar biasa ya. Bagus, saya juga suka action dan sebagainya. Tapi itu liar banget kalau anak-anak itu nggak dididik, nggak disiplin. Sekolah nggak mengajarkan dengan baik. Rumah, apalagi di rumah, masyarakat dan sebagainya, gereja. Nah kalau nggak ada pendidikan, kalau nggak ada disiplin, bisa liar. Tapi kalau tanpa kasih, anak jadi pahit hati. Tanpa notesia hilang arah. Tapi kita perlu balance kedua-dua hal ini. Sehingga kunci pemuridan keluarga adalah bagi orang tua kita ingat 3 hal ini. Ajarkan iman, tuntun keluarga, dan bentuk karakter anak-anak kita. Sehingga iman itu akan diwariskan seperti 2 Timotius 1 ayat 5 dikatakan. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Louis dan di dalam ibumu Yunike, dan aku yakin juga hidup di dalam dirimu. Ya, jadi iman itu dari generasi diteruskan ke generasi, ya, diwariskan. Jadi nggak cuma
yang lain-lain nanti saya sebutkan tadi. Jadi esensinya apa sih? What? Yang pertama, apa sih? Esensi pemulihan keluarga itu orang tua, saya, teman-teman sebagai orang tua, papa dan mama, jangan cuma nyerahin ke mama ya, papa juga harus ambil peran. Siapapun itu, yang akan menjadi papa, yang akan menjadi mama. Orang tua terlebih dahulu menjadi murid Kristus. Saya udah jadi murid Kristus belum? Teman-teman udah jadi murid Kristus belum? Kemudian secara konsisten, secara intensional, sengaja menuntun, mengajar, memberi teladan untuk bertumbuh serupa Kristus dalam hidup sehari-hari di rumah. Itulah esensi pemuridan keluarga. Apa sih pemuridan keluarga? Ini dia. Nah, kenapa itu penting? Kita masuk ke yang kedua. Karena realita hari ini siapa sih yang ngajarin anak kita kalau bukan ini? Ada? Ya Mbak. Ya sekolah, saya mau ke sekolah minggu, ya kan? Tapi bukan itu teman-teman, ya. Ini orang tua kalau nggak mau memuridkan anak, dunia akan melakukannya. IG lah, TikTok lah, segala macam. Kalau kita nggak punya nilai-nilai yang baik dari kebenaran firman yang kita tanamkan ke anak-anak kita, orang-orang jahat itu akan tanamkan kepada mereka. Ya. Nah, kita seminggu punya berapa jam? 168, 7 kali 24, benar ya? Dan itu sudah dihabiskan tidur 49 jam, gadget 45 jam, sekolah 35 jam, itu anak ya, kalau kita kerja mungkin ya. Dan 168 jam, gereja cuma 1 jam, sekolah minggu ya, anak-anak, saya ngomong konteks anak-anak ya. Bagaimana 1 jam itu bisa nggak membangun, mewariskan iman? Nggak bisa. Orang tua harus pakai ini nih, yang hitam-hitam itu 38 jam sisa masa penuh kesempatan di rumah. Jangan biarkan waktu ini berharga tanpa makna spiritual yang kita tanamkan ke anak-anak kita. Lantas dari tadi Pak Bruno bilang pemuridan keluarga itu penting. Kenapa itu penting? Udah dijelaskan. Tapi apa hubungannya sama saya yang lagi kerja ya, yang lagi berusaha untuk masa depan anak saya, masa depan keluarga saya, buat jalan-jalan dan sebagainya. Ya, itu ya waktu yang ketiga. Apa yang kita bisa lakukan? Ya, kita bisa lakukan adalah kita ingat anak laki-laki itu, ya anak itu milik pusaka Tuhan, buah kandungan Tuhan, anugerah Tuhan. Ketika Tuhan berikan buat kita, bagi yang belum menikah, yang nanti akan punya anak, itu anugerah. Tapi setiap anugerah itu selalu datang bersama sebuah panggilan. Ada satu quote yang saya sangat suka, yang selalu mengingatkan saya, anugerah Tuhan itu cukup, teman-teman, tapi tidak boleh menghilangkan tanggung jawab saya. Kita sudah diberi anugerah keselamatan yang luar biasa. Kristus mati buat kita. Tapi yang kita sia-siakan, tanggung jawab kita adalah kita bertumbuh semakin serupa Kristus. Dan di dalam konteks keluarga, kita harus apa? Bangun. Ngomong kiri kanan, bangun, dibangunin lagi tidur. Bangun, wariskan iman, ya. Tanggung jawab kita itu sebagai orang tua. Jangan disap ke agent yang lain. Di sini kalau ini suka ngesap kemana-mana gitu ya. Ya, jadi kita mau kasih ke gereja, kita kasih ke sekolah, kita kasih ke daycare, kita kasih ke suster. Susah Pak, hari ini kan susah sekali. Saya harus kerja, bagaimana? Saya harus cari uang untuk anak saya. Itu kenyataan hidup. Tapi jangan lupa, memang gak mudah. Ketika Tuhan percayakan anak, ya dia juga percayakan tanggung jawab itu. Didiklah dia, bawalah dia kembali kepada Kristus, menjadi murid Kristus. Makanya iman, ya. Ini Pak Bro, harus setengah ya. Harus setengah. Iman, saya mau kasih singkatan iman biar gampang diingat. Ingat panggilan dan peran orang tua. Ya, panggilan kita nggak ada yang lebih penting dalam hidup kita selain jadi alat Tuhan membentuk jiwa manusia. Ini adalah salah satu buku yang sangat baik tentang parenting. Jangan lupa buat apa kita di dunia ini Tuhan tempatkan. Mari kita ambil kembali peran utama kita. Ya, memuridkan anak-anak, membentuk jiwa. Yang belum menikah, ya muridkan anak-anak yang di sekolah minggu yang Tuhan percayakan, keponakan siapapun itu. Ya, Tuhan panggilan yang terutama Tuhan berikan untuk orang tua. Nah,
Survei membuktikan ya, suatu data, satu riset di tahun 2017 yang lalu tentang spiritualitas generasi muda. Ya, ini memperlihatkan bahwa siapa sih yang membawa anak kepada Kristus? 73,1% masih di dalam pengaruh orang tua. Bersyukur ya, masih ada orang tua yang mengambil perannya membawa anak-anaknya percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau saya tanya di sini, Anda percaya kepada Kristus waktu kapan? Coba pikir-pikir, siapa yang bawa Anda? Mungkin teman ya. Kalau saya sih teman, saya bukan dari keluarga Kristen ya. Saya lahir dari keluarga yang cukup besar, saya 13 bersaudara, saya paling kecil, bayangin. Nggak pernah mengenal Kristus, tapi ada teman saya yang membawa saya pada Kristus. Itu anugerah namanya ya. Tapi zaman sekarang, ya orang tua lah yang berperan. 73,1%, kita alat utama Tuhan. Pendeta program 10,6%. Sekali lagi, iman nggak terjadi sendiri, harus dipimpin, diarahkan, dituntun secara sengaja. Jadi saya ajak orang tua, papa mama yang nanti akan jadi orang tua, kita ambil kembali peran utama kita sebagai pendidik iman dan karakter sesuai apa yang Tuhan mau. Paul Davidson kembali mengingatkan, parenting itu bukan apa yang kita mau dari anak kita, tapi apa yang Tuhan sudah rencanakan di dalam kekekalan untuk anak-anak kita. Kita tentu mau anak-anak kita berhasil, pintar, jadi anak yang baik. Tapi jauh lebih penting, kita harus bawa anak kita mengenal Tuhan Yesus Kristus yang kita kenal, yang kita adalah muridnya, ya, sehingga memuridkan anak-anak kita, nanti mereka sendiri mengambil keputusan menjadi murid Kristus. Itu penting sekali. Kami sudah melewati satu fase ini. Umur 18 Rangga sudah mengambil komitmennya sebagai murid Kristus. Tinggal satu lagi Kirana, umur 15 tahun. Tanggung jawab kami ya mungkin akan sebentar selesai gitu ya. Tapi itu melalui perjuangan yang panjang, yang nggak mudah. Nanti saya akan ceritakan. Membangun koneksi hati. Apa sih koneksi hati, Pak? Koneksi, cari koneksi. Apa dengan supply air? Bukan itu ya. Koneksi, sambungan seperti pipa. Ya, pipa hati kita mengalir ke hati anak kita. Kalau pipa itu macet, kita nggak bisa nyambung sama anak-anak kita. Kita nggak bisa nyambung sama pasangan kita. Kita nggak bisa nyambung dengan Tuhan. Itu yang paling penting, segitiga ini. Bagaimana kita membangun koneksi hati dengan Allah, kita dengan suami atau istri kita, dan kita baru bisa berelasi, membangun koneksi dengan anak kita. Karena pemuridan keluarga selalu dimulai dari hati yang terhubung dengan Bapa Surgawi. Kalau hati orang tua jauh dari Tuhan, nggak dipimpin firman Tuhan, nggak hidup dalam doa, sulit pemuridan keluarga itu terjadi. Ya. Nah, dengan pasangan juga penting. Ya. Jadi yang sudah beristri, sudah bersuami, pelihara relasi itu, terus pelihara, karena apa yang kita bisa berikan kepada anak-anak kita adalah suatu relasi yang baik dari papa mamanya. Dia bisa melihat. Anak-anak butuh melihat orang tuanya saling mengasihi, terus menghormati, mengampuni. Ya. Di sini yang usia pernikahan sudah di atas 5 ada? 10, 15, 20, 25 ada kayaknya, 25. Enggak, berarti gue yang paling tua. Menikah saya dari 25 tahun. Tapi kok anaknya masih 18 ya, karena Tuhan kasihnya telat ya. Anugerahnya telat tapi nggak pernah terlambat ya. Maksudnya tepat pada waktunya. Ya, dan 25 tahun ini kami jatuh bangun di membangun relasi, membangun koneksi hati. Kami usahakan itu. Ya dengan cara apa? Dengan cara dating lah, dengan cara macam-macam. Sehingga kami perlu memberikan hadiah itu kepada kami. Sehingga ketika relasi itu terbangun dengan baik, kita bisa membangun koneksi dengan hati dengan anak. Supaya apa? Supaya nyam-nyam. Ya, lapar nih, makin lapar Pak Putra ngomong nyam-nyam lagi ya. Nyaman dan nyambung. Nyaman dan nyambung. Nyaman dan nyambung, anak mau ngomong sama orang tua, mau dengar-dengaran, mau belajar, mau mengikuti iman orang tuanya. Ya. Satu hal yang kami syukuri
ketika Rangga lulus terakhir di minggu lalu kami datang ke graduation-nya. Anak disuruh tulis surat kepada orang tua di satu kartu, gitu ya. Ketika dia tulis, gitu ya, tulisan kecil-kecil cukup panjang, tapi ada satu hal yang membuat kami sangat terharu. Dia ngomong begini, dia bersyukur dia punya relasi yang unik dengan kami orang tuanya. Uniknya apa? Uniknya dia bisa cerita apa aja kepada kami. Ya, anak remaja loh. Di sini anak remajanya yang masih bisa cerita dengan terbuka ada nggak? Ya, puji Tuhan kalau ada. Ya, bisa nanya kita apapun, bisa ngobrol, bisa minta kita bisa diskusi gitu ya. Dan itu yang dia bilang. Kalau someday ketika dia kuliah, nanti dia akan kuliah, dia akan pergi ke luar negeri, kita akan terpisah. Kalau sampai nanti saya ada kesulitan, boleh nggak saya telepon papa mama, daddy mami? Oh, tentu boleh, sangat boleh. Itu yang kami inginkan bukan? Itu yang kita mau bukan? Relasi kita terbangun dengan anak-anak kita, sehingga ketika mereka menikah nanti punya anak, kita tetap punya koneksi hati, relasi yang baik. Mereka punya masalah, mereka bisa datang kepada kita. Karena nggak banyak anak-anak remaja pemuda di luar sana yang nggak bisa akrab dengan orang tuanya. Bukan sokrab ya, akrab, terbangun, bisa cerita, bisa datang dengan pergumulannya. Itu nggak mudah. Itu kami bangun dari mereka kecil. Ya, hati terbangun, nyam ya, nyaman, dan ternyata belum kuat pada ngomong nyam. Ya, anak mau dengar, mau belajar, nyaman dan nyambung. Ya, nyaman dan nyambung. Nyambung apa? Membicarakan iman. Kami punya istilah faith talk. Membicarakan iman apa sih Pak? Faith talk itu komunikasi dua arah, timbal balik, santai, konsisten, jadi kebiasaan. Ngomongin apa sih? Yang ngomong firman Tuhan kok baca Alkitab? Bukan. Tapi ketika kita melihat sesuatu, misalnya kita lagi di jalan, kita lihat, ada bunga yang bagus. Itu siapa yang ciptain ya nak? Tuhan yang ciptain. Masuklah firman Tuhan. Jadi orang tua mesti punya konsep firman Tuhan yang bisa diteruskan kepada anak melalui kehidupan sehari-hari. Ya, kita melihat orang yang susah, kita bisa ceritakan, kita bisa menyemangati mereka, menolong, ataupun kita bisa bukan bersyukur atas penderitaan orang, bukan, tapi kita bisa belajar melihat apapun di dalam kacamata firman Tuhan. Itu yang perlu kita lakukan, dan sumbernya orang tua tentu harus balik kepada Alkitab. Alkitab itu adalah kurikulum kita mewariskan iman. Alkitab ini memang seperti buku kuno, ya, udah lama, udah tebel, baca juga bikin ngantuk. Ya, tapi itulah kurikulum kita. Bagaimana mewariskan, dan Kristus teladan kita perlu menghidupi itu. Dan cara paling efektif mengajar anak-anak adalah mencintainya sendiri. Jadi saya ajak kita jadi keluarga pecinta Alkitab. Saya coba parafrasekan, bukannya mengubah-ubah Alkitab, bukan. 2 Timotius 3:16, firman Tuhan harusnya tidak sekedar mengajar, tapi juga menghajar. Ya, tidak sekedar menghibur, tapi menegur. Tidak sekedar informasi, tapi transformasi. Tidak sekedar melegakan, tapi mengingatkan. Inilah fungsi firman Tuhan yang harusnya terjadi dengan kita dulu orang dewasa. Ya, baru kita bisa ajarkan itu kepada anak-anak. Sehingga udah mau habis, tenang ya. Ajarkan berulang-ulang. Tadi ingat panggilan dan peran orang tua. Membangun koneksi hati. Ajarkan berulang-ulang. Kalau saya bawain khotbah di gereja, misalnya ada anak-anak, saya akan suruh mereka bilang 6, 7 tahu? Anak-anak teman-teman pasti ada yang suka main 6, 7 yang seperti ini, yang lagi ngetren gitu ya. Ulangan 6 ayat 7 ya. Ulangan 6 ayat 7 itu mengingatkan, ajarkan berulang-ulang supaya seperti pisau yang tajam mengasah pisau, firman Tuhan terukir, direpetisi. Waktu non-konflik. Jangan ajarin anak waktu konflik. Waktu dia salah langsung diomel-omelin. Kamu yang begini. Cari waktu di rumah. Cari waktu bangun, morning time. Cari waktu di travel time, waktu berbaring dan sebagainya. Itu yang kita bisa lakukan. Karena warisan iman bukan dibangun dalam satu momen besar, teman-teman, tapi kesetiaan harian yang konsisten. Mulai hari ini, mulai yang dari kecil, mulai dari sekarang, ya, bukan lagi, bukan ya. Mulai hari ini kecil dan sekarang, seperti yang tadi MC sudah bacakan.
Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Seperti yang saya tampilkan di awal, bagaimana cara ke sana anak saya bisa menjadi murid Kristus? Saya ajarin dari dia kecil, sehingga pada masa tuanya pun dia nggak menyimpang daripada jalan itu. Dan yang terakhir, teman-teman, kita perlu nyatakan iman kita lewat teladan hidup. Teladan adalah metode terbaik. Anak belajar melalui proses meniru, modeling. Bukan sekedar apa yang kita katakan, tapi apa yang mereka lihat. Anak-anak kecil itu meniru kita. Contoh yang lebih nyata, lebih berdampak daripada sekedar ceramah. Iman itu ditangkap, nggak sekedar diajarkan. Tentu harus diajarkan, tapi lebih banyak lagi kita boleh jadi teladan. Anak-anak disurvei, orang tuanya nunjukin iman nggak kepada Kristus dalam perkataan dan perbuatan. Itu yang warna ungu 5 dan 6 selalu 5 dan 6 di pojok sana. Bersyukur kalau dijumlahin masih oke ya. Kalau ibu-ibu yang hijau, ibu-ibu lebih banyak 53, bapak-bapak 48, oke lah ya, masih ada menunjukkan iman dan yang di sini nggak termasuk di situ termasuk di sini, nggak termasuk di survei ini. Tapi kita masih bersyukur kalau masih ada orang tua yang menunjukkan iman. Dan siapkah kita menjadi teladan? Semoga videonya bisa di-play. Sorry. Gimana cara baliknya? Kita lihat satu video ya, sebentar. Nah, ada suaranya yang nggak keluar. Nggak bisa keluar ya. Jadi ini ada satu video anak kecil. Dia melihat ayahnya, teladan ayahnya, mengamati hal-hal yang ayahnya lakukan setiap hari Dia mengamati cara ayahnya memperlakukan orang, memperlakukan dia, memperlakukan mamanya, adik perempuannya. Dia melihat apapun itu, cara ayah hidup, dampak yang besar buat dia. Jadi sangat-sangat melihat orang dewasa. Bagaimana cara 3 waktunya dia memilih karir, menjadi pencari nafkah untuk keluarganya dia nanti etos kerja ayah selalu ada di pikiran kita. Itu penting sekali teman-teman Bagaimana waktu yang ayah habiskan dengan dia, melakukan hal-hal yang sederhana sekalipun, main bola, memberiku rasa aman. Kita punya waktu nggak bermain bersama anak-anak kita, Ada saat-saat dalam hidupnya kita berjuang dengan integritas, lagi nabrak mobil orang, kalau kita mah kabur Kalau di sini, dia tuliskan sesuatu, anaknya melihat, dia harus memberikan contoh. Ketika dia melakukan kesalahan, dia harus tanggung jawab. Ayah bisa melakukan yang sebaliknya supaya bisa kabur, tapi enggak. Dia harap pilihan yang ayah buat menjadi pilihan dia. Ketika ayahnya susah, situasi finansial nggak gampang, dolar naik terus nggak turun-turun tolong jangan takut menunjukkan kegagalan, menunjukkan kesalahan. Dia akan belajar daripada hal itu, Ketika anak kecil ini, dia nanya, ayahnya dengerin nggak? Ayahnya tahu nggak sih? Saya mengamatimu, mengamati, memperhatikan cara ayah benar-benar percaya apa yang ayah katakan tentang Tuhan, Alkitab, Mau nggak ayah membantu saya tunjukin jalan? Orang tua, penuntun rohani, tunjukkan kepada saya hidup sekalipun nggak aman, Dia mencoba sesuatu yang baru, tapi itu baik. Jadi dia mengamati ayahnya setiap hari. Nah, ini yang saya mau perkenalkan kepada teman-teman, saya sharingkan. Saya berasal dari Yayasan Unike, Bina Iman Keluarga Sahabat Kristus di Kelapa Gading. Ada yang tahu? Di daerah sana, di Pembri sana Kami suatu komunitas yang sudah 28 tahun, komunitas membina iman keluarga secara berkesinambungan sejak anak usia 8 bulan sampai 12 tahun. Melibatkan peran aktif orang tua. Kurikulum yang dirancang secara khusus sesuai dengan perkembangan usia anak. Jadi anak-anak belajar, nggak hanya di sekolah minggu saja, tapi ada hari-hari tertentu, hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu, salah satu hari orang tua juga belajar.
di dalam kelas belajar, di dalam kelompok kecil, bertumbuh bersama-sama. Itulah komunitas yang membuat kami, mendorong kami untuk melakukan komunitas keluarga. Saya nggak tahu di gereja teman-teman apakah ada. Saya nggak tahu apa teman-teman pernah dengar hal ini. Tapi kami bersyukur ada komunitas ini, sehingga kami mulai menikmati pertumbuhan keluarga. Itu anak kami. Ya, Rangga yang masih kecil, Kirana yang masih kecil, ya, dan sekarang sudah besar. Ini seragam kami menjadi guru di Sahabat Kristus, Bina Iman Keluarga Sahabat Kristus. 1 minggu sekali ada satu setengah jam kami masuk kelas dengan anak-anak yang tadi dengan seragam ini. Jadi kalau teman-teman lihat seragam ini adalah seragam anak-anak Bina Iman Keluarga Sahabat Kristus. Sebegitu seriusnya ya. Iya, itulah yang kami lakukan. Karena kami mau anak-anak kami menjadi murid Kristus, dan ini Tuhan tolong berikan kami komunitas. 17 tahun kami berbagian di dalam sini. Sehingga kami bisa punya identitas keluarga yang kami terus ajarkan kepada anak-anak. Ya, nama saya Bunhau, baru perkenalannya tadi sudah dibacain. Ya, istri saya Bella, anak saya Rangga dan Kirana. Kami keluarga BBRK, jangan ditambah E sama A, bahaya ya. Nah, kami mau jadi keluarga apa? Berharap pada Tuhan. Kami mau jadi keluarga apa? Berjalan dengan iman. Kami mau rela dibentuk. Kami mau mengembalikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Itu yang kami mau lakukan. Ya, sehingga Tuhan menolong kami untuk memuridkan anak kami. Ya, bagaimana dengan teman-teman? Bagaimana dengan teman-teman yang perlu memulai itu dari keluarga? Ini saya lewatin. Inilah kesimpulan daripada renungan kita hari ini. Akhirnya berhenti juga Bapak ya. Mari terus bangun ya. Coba katakan lagi, bangun ya. Wariskan ya. Wariskan apa? I-M-A-N. Kita baca sama-sama ya. I-nya ingat panggilan dan peran orang tua. M, membangun koneksi hati. A, ajarkan berulang-ulang. M, nyatakan iman dan teladan hidup. Dari generasi ke generasi dimulai dari rumah. Kalau tadi nggak ada yang ingat satupun apa yang saya ngomong, ini kesimpulan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, suara manusia sudah berhenti. Kiranya suara Roh Kudus terus berbicara kepada teman-teman di tempat ini. Jangan lewatkan satupun daripada kami. Berbicaralah terus kepada hati kami, gelisahkan hati kami. Ajar kami melakukan apa yang sudah Tuhan mau katakan kepada kami, baik kami yang sudah menikah, punya anak, maupun yang belum menikah. Tuhan bukakan apa yang harus kami lakukan ketika kami menjadi murid Kristus. Kami rindu menjadi murid Kristus dan semakin serupa dengan Kristus. Kalau sebentar kami akan melanjutkan pekerjaan kami, kesibukan kami ke depan yang mungkin nggak mudah. Kami pertaruhkan apapun yang kami kerjakan, kami kembalikan bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Sehingga persekutuan doa ini, kami yang terlibat di dalamnya boleh menjadi saksi, boleh menjadi berkat di kantor Bogasari. Dan pujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Biarlah kita semua di sini terus bertumbuh dalam iman dan terus diperkuat iman kita supaya bisa menjadi teladan dan memberikan warisan iman pada keluarga kita, juga teman-teman terdekat kita. Amin. Terima kasih untuk firman Tuhan pada hari ini. Saat ini kita akan membacakan pengumuman. Sekali lagi berterima kasih untuk pelayanan Bapak Bunhau Fushira. Biarlah Tuhan terus pakai Pak Bunhau dengan keluarga untuk terus melayani Tuhan. Kemudian juga untuk mengingatkan kegiatan doa. Mungkin teman-teman ada yang belum join atau ada yang udah join. Kalau mau join langsung bisa datang ke ruang meeting internal audit lantai 2 ya? 4. Di gedung SB lantai 4. Setiap hari Rabu, tapi kalau berhalangan datang bisa juga ikut via daring, ada link Zoom-nya, nanti akan disampaikan via WA Grup Elsa daring. Begitu. Kemudian untuk acara PD selanjutnya pada tanggal 26 Juni 2026 dengan tema God is the Center of the Family oleh Andre Tunggal. Saja. Ya, sekarang kita akan berdoa penutup dan doa berkat. Boleh Pak Bunhau untuk memimpin kami semua. Mari kita bangkit berdiri. Sekali lagi kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan yang sudah menolong kita sepanjang pagi sampai siang hari ini.
Kiranya hati kita boleh terus terarah kepada Tuhan, dan kita mengingat akan firman Tuhan yang tadi baru diberitakan. Kita rindu untuk menjadi warisan, memberikan warisan iman kepada anak-anak kita. Kita rindu kita boleh menjadi berkat di kantor ini dan boleh menjadi kesaksian. Kiranya apapun yang kita lakukan boleh berkenan kepada Tuhan. Dan sekarang terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mari kita sama-sama katakan,